Pertanyaannya, kok para anggota DPR kelihatan gan sekali ya menyetujui RUU perampasan aset ini? Jangan kita main ciluk, bah. Bilang sudah ajukan padahal belum. Bilang DPR yang tidak mau bahas loh. Bah, barang aja nggak ada, apa yang mau dibahas? Kader Partai Gajah bilang DPR yang salah, menolak sahkan RUU perampasan aset. Tapi Benny Kaharman punya jawaban mengejutkan, draftnya saja belum pernah diajukan pemerintah. Lalu, siapa sebenarnya yang menipu rakyat? Tonton sampai selesai, karena kami akan bongkar kelakuan salah satu partai yang ambil keuntungan di atas puing-puing kehancuran pasca demo. Di atas puing yang masih berasa, tersisa air mata 9 keluarga yang kehilangan. Api yang membakar gedung ternyata bukan hanya api amarah, tapi juga bara kepentingan elit partai yang tega bermain di atas penderitaan rakyat. Mereka yang seharusnya jadi pelindung justru menunggangi gelombang luka, membisikkan slogan murahan, bubarkan DPR hanya demi mencari panggung. Di jagat maya provokasi ditebar, partai-partai lawan dijelekkan tanpa ampun, sementara rakyat kecil jadi abu, jadi korban, jadi angka yang cepat dilupakan. Namun di masa lilin-lilin menyala, 10.000 cahaya menolak politik busuk, menolak tipu daya yang mengalir di air keruh. Mereka berdoa dalam sunyi, Indonesia jangan lagi jadi korban permainan elit. Biarlah terang lilin ini jadi saksi bahwa rakyat lebih mulia dari mereka yang hanya haus kuasa. Menarik dalam aksi demo tanggal 25 sampai 30 Agustus yang berakhir dengan aksi anarkis. Ada dua tema yang selalu digaungkan di media sosial baik beberapa hari sebelum demo maupun saat demo berlangsung. Dua tema konsisten yang ramai diserukan itu yaitu bubarkan DPR dan sahkan RUU perampasan aset. Bahkan pasca kematian driver ojek online yang menyulut massa mengepung kantor Brimob, beberapa akun di kolom-kolom komentar di YouTube justru menyerukan agar fokus ke DPR. Salah satu komentar di tanggal 29 Agustus atau sehari setelah kematian Afan Kurniawan, di media Kompas yang menyiarkan aksi massa di depan Mako Brimob Kuitang, Jakarta, menuliskan, peristiwa ini mengalihkan masalah DPR menjadi tragedi yang dilakukan Polri. Kawan, kita harus tetap memperjuangkan untuk membubarkan DPR. Jangan sia-siakan pengorbanan nyawa almarhum. Akun lain menuliskan, apakah DPR sedang mengalihkan titik fokus dari depan DPRD berubah ke Mako Brimob? Sepertinya kalian sudah lupa pada tujuan awal saudara. Komentar selanjutnya, jangan salah sasaran. Target utama adalah anggota DPR, bukan Polri. Selanjutnya kediaman Sahroni dan Eko Patrio. Komentar yang satu ini bahkan menuding bahwa polisi hanya dimanfaatkan. Bahkan akun yang satu ini terang-terangan memuji Kapolri. Menurutnya, DPR harusnya mencontoh Kapolri. Dan dua akun terakhir ini terus membakar semangat demonstran agar fokus ke tujuan demo yaitu bubarkan DPR dan sahkan UU perampasan aset. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari ratusan komentar yang terus-menerus membakar semangat demonstran untuk fokus kedua tujuan utama, yaitu bubarkan DPR dan sahkan RUU perampasan aset. Mereka jugalah yang menyerukan untuk melakukan penjarahan di rumah-rumah anggota DPR. Seruan ini bahkan terus mereka gaungkan di saat driver ojek online dan mahasiswa sedang berjuang untuk keadilan bagi Afan Kurniawan. Mereka sama sekali tidak menunjukkan simpati pada korban, karena tujuan mereka hanya melampiaskan kebencian pada anggota DPR. Di video kami sebelumnya, kami sudah membahas bahwa kenaikan gaji DPR adalah murni kewenangan pemerintah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Maka jika ada yang marah dengan kenaikan gaji DPR, tidak sepantasnya jika DPR yang disalahkan. Apakah ketika gaji guru dinaikkan yang dihukum adalah guru? Tentu saja tidak. Yang kedua, membubarkan DPR sama saja mengubah negara kita menjadi negara otoriter yang dipimpin presiden tanpa ada yang kontrol. Dan itu sesuatu yang mustahil. Lalu apa yang salah dengan anggota DPR joget di hari perayaan ulang tahun RI? Karena selama 10 tahun Jokowi memimpin, musik itu sudah masuk istana. Kami juga sudah membuat video acara joget-joget istana setiap tahun dalam perayaan hari ulang tahun RI. Lalu apa sesungguhnya yang membuat DPR tiba-tiba dimusuhi? Kami tidak sedang menuding kelompok tertentu sebagai penggerak demo. Tapi publik berhak tahu siapa yang getol menyuarakan kebencian ke DPR. Apakah mereka yang menggerakkan demo anarkis? Tentu saja butuh penelitian lebih lanjut. Salah satu senjata yang dipakai menyerang DPR adalah isu UU perampasan aset.
Dan tahun 2023, PSI adalah salah satu partai yang menggunakan isu ini untuk menyerang DPR. DPR kok enggan menandatangani RUU perampasan aset? Naskahnya sudah disiapkan pemerintah. Pak Jokowi sudah berulang kali meminta agar DPR mengesahkannya. RUU perampasan aset ini penting sekali buat melawan korupsi. Selama ini, kalau koruptor ditangkap, dia paling cuma kena kurungan badan beberapa tahun. Ada sih denda yang harus dibayar, tapi tidak seberapa dibandingkan uang korupsi yang dia makan. Setelah lepas dari penjara, dia bisa foya-foya menikmati hasil korupsinya. Nah, kalau RUU perampasan aset diterapkan, negara bisa merampas kekayaan si koruptor senilai-nilai korupsinya. Bukan cuma uang yang dirampas, tapi juga bisa kendaraan, perhiasan, bangunan, pabrik, kantor, dan sebagainya. Intinya, si koruptor itu akan dimiskinkan. Diharapkan kalau itu dilakukan, koruptor akan berpikir ribuan kali sebelum berani makan uang rakyat. Pertanyaannya, kok para anggota DPR kelihatan enggan sekali ya menyetujui RUU perampasan aset ini? Kita misalnya melihat anggota DPR yang bilang ke pemerintah, kalau berharap RUU ini disahkan, lebih dulu ke ketua-ketua partai. Wah, kan mereka yang duduk di parlemen itu wakil rakyat. Kok nggak bisa menentukan sikap sendiri? Kita berharap aja pemerintah cukup sabar untuk terus mendesak DPR mengesahkan RUU perampasan aset, supaya uang rakyat kembali ke rakyat. Para politisi, seriuslah melawan korupsi. Bersungguh-sungguhlah. Jangan sampai timbul dugaan di masyarakat bahwa yang menolak membahas RUU perampasan aset adalah bagian dari gurita kejahatan korupsi. Salam solidaritas. Video ini ditayangkan 10 April 2023, atau 8 bulan sebelum pemilihan legislatif. Menurut kader PSI ini, Jokowi sudah berkali-kali minta ke DPR agar UU perampasan aset segera disahkan. Di sini, seolah-olah konsep atau draft undang-undang perampasan aset itu sudah diselesaikan pemerintah, sudah final dan tinggal menunggu pengesahan dari DPR. Dan isu ini terus digoreng dengan satu tema, ini kesalahan DPR. Di channel PSI yang menayangkan video ini, salah satu netizen berkomentar, jangan pilih parpol yang tidak mau tanda tangan UU perampasan aset kekayaan. Dan kita tahu, bahwa di tahun 2023, PSI tidak mempunyai perwakilan di DPR. Maka mudah dipahami bahwa serangan ini tidak lain adalah alat kampanye, serangan politik mencari simpati agar rakyat tidak memilih partai yang ada di DPR kala itu di pemilu tahun 2024. Selama masa kampanye, banyak rakyat yang disesatkan seolah-olah DPR benar-benar lembaga yang paling bertanggung jawab, lalai dan sengaja Titka mau sahkan UU perampasan aset. Dan ini semakin diperparah dengan pernyataan Jokowi masih di bulan April dan Juni 2023, yang juga ikut berkomentar seolah draft RUU perampasan aset benar-benar sudah ada di DPR. Ya, dan RUU perampasan aset, Pak. RUU perampasan aset, Bapak kan RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. RUU perampasan aset. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. pemerintah akan mendorong lagi. Masa saya ulang terus. Dan enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong. Jokowi kemudian turun tahta pada tanggal 20 Oktober 2024. Tanggal 18 November 2024, fakta mengejutkan akhirnya terkuak. Dalam rapat dengar pendapat antara Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum Andi Akta Supratman, terbongkar fakta bahwa draft Undang-Undang UU Perampasan Aset tidak pernah sampai di DPR. Pimpinan balik yang saya hormati, para menteri yang mewakili Presiden yang saya hormati, saya membaca teliti usulan Prolegnas tahun 2025. Saya bolak-balik, tetapi yang saya cari itu tidak ketemu. Maka perkenankan saya untuk menanyakan itu. Saya tanya kepada pemerintah, bagaimana nasib rancangan undang-undang perampasan aset? Tidak ada di sini. Apa memang tidak dimasukkan? Atau sudah dimasukkan tetapi tidak dicantumkan di sini? Saya baca ini. Nah, makanya saya tanya, mengapa pemerintah tidak mengajukan itu? Rancangan undang-undang perampasan aset. Ajukan dulu. Soal pembahasannya di sini, itu kita di sini duduknya. Belum diajukan kok sudah dibahas soal ini. Saya rasa pemerintah harus ambil posisi yang jelas. Kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat. DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan. Kalau belum ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulislah, umumkan itu. Jangan kita main ciuk, bilang sudah ajukan, padahal belum. Bilang DPR yang tidak mau bahas loh, barang aja nggak ada, apa yang mau dibahas? Ya tentu ya, Pak
Pak Menteri yang punya presiden ya tentu. Saya hanya tadi, karena semalam saya baca buku itu, ya saya senang sekali, tapi saya lihat di sini kok nggak ada, ya makanya saya nanya. Kalau memang tidak diajukan ya udah. Andi Supratman Aktas adalah mantan Ketua Badan Legislasi DPR di masa ketika Jokowi sebagai Presiden. Dan walau dia membantah pernyataan Beni Kaharman yang mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset tidak masuk Prolegnas 2024 I 2029, namun Andi Aktas sama sekali tidak membantah pernyataan Beni Kaharman yang mengatakan bahwa DPR belum pernah menerima draft UU Perampasan Aset. Jika benar draft UU Perampasan Aset sudah ada di DPR, tentu Menteri Hukum dan HAM tinggal menjawab bahwa pembahasan itu tidak dimasukkan dalam perencanaan pembahasan karena bolanya sudah ada di DPR, sebagaimana yang digembar-gemborkan PSI dan Joko Widodo. Salah satu video yang selalu menjadi bahan gorengan PSI adalah video pernyataan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Bambang Pacul dalam acara Dengar Pendapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada tanggal 2 April 2023. Namun disinilah kelemahan PSI membaca sebuah data. Kehadiran Mahfud MD pada tanggal 2 April 2023 bukan dalam rangka membahas khusus tentang RUU Perampasan Aset. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam kala itu hadir di DPR dalam rangka menghadiri pembahasan Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dan Mahfud MD mengeluh, salah satu kesulitan memberantas korupsi karena tidak adanya efek jera buat para koruptor. Dan karena itu, Mahfud MD menyampaikan agar DPR mendukung pembentukan UU Perampasan Korupsi. Mahfud MD menggunakan diksi mendukung, bukan mengesahkan. Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong, melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Kenapa Mahfud MD memakai diksi tolong didukung bukan tolong disahkan? Karena Mahfud MD tahu persis bahwa UU Perampasan Aset waktu itu masih sebatas wacana dan belum ada draft yang diajukan ke DPR. Mahfud MD menyampaikan itu hanya beberapa hari sebelum PSI pada tanggal 10 April di tahun yang sama, menyebut bahwa Jokowi sudah berkali-kali minta pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR disahkan. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya jadi permintaan jelas langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama tuh? Ayo. Tuh kira-kira, Pak. Mahfud, mungkin pada dasarnya anggota DPR siap untuk membahas. Namun jika draft tidak ada, apa yang akan dibahas? 99% rakyat di luar pejabat pasti setuju RUU Perampasan Aset dibuat dan disahkan. Namun menjadikan sebuah isu untuk kepentingan satu golongan baik kepentingan partai maupun keluarga tertentu yang mendorong warga turun ke jalan yang akhirnya berakhir anarkis sampai mengorbankan nyawa orang lain adalah juga sebuah tindakan tidak bijak dan bahkan mengarah ke tindak pidana penghasutan yang menimbulkan huru hara. Dan sekarang bikin dong Uya gitu ya. Saya nggak tahu dia mewakili daerah mana. Nah, komisi berapa ya? Dia di komisi berapa dan dia di mewakili daerah mana. Tapi tetap Anda adalah anggota DPR. Nggak apa-apa dong, dia misalnya komisi bukan komisi tentang tadi kan kesehatan misalnya. Tapi dia ngomong tentang kesehatan boleh. Adalah hak dia kan. Terus barangkali dia cerita tentang apa yang dia lakukan sehari-hari. Hari ini saya rapat nih tentang rencana undang-undang whatever lah, pendidikan, rencana undang-undang perampasan aset atau pendapat dia tentang perampasan aset. Kalau menurut saya sih seharusnya perampasan aset itu dengan segera diberlakukan, misalnya begitu. Kan orang jadi tahu pendapat dia mengenai itu semua apa. Ya, ini kenapa malah joget-joget? Ya, tapi memang kalau Uya. Video ini tayang pada tanggal 22 Agustus 2025 atau 3 hari sebelum demo meletus. Rumah Uya Kuya akhirnya dijarah habis-habisan dan bahkan berakhir dengan pemberhentian sebagai anggota dewan. Polisi bergerak menangkap beberapa pemilik akun yang menurut mereka sebagai provokator. Sayangnya yang ditangkap justru aktivis dan beberapa pemilik akun yang menyuarakan keadilan buat Afan Kurniawan, bukan pemilik akun dan mereka yang memanasi suasana jauh sebelum demo meletus. Sudah adilkah polisi menindak para pendemo sementara oknum-oknum yang menyulut api kebencian itu sendiri dibiarkan merajalela dan bahkan ada yang menjadi pejabat yang hidup dari uang rakyat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini jika kalian suka. Terima kasih.